Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lagi diskusi tentang mudik Natal dan Tahun Baru yang tentunya mungkin ada di antara Anda salah satunya yang sedang menjalankan mudik bersama keluarga. Saya kembali ke Pak Budi Raharjo. Pak Budi, tentunya kita bicara soal kesiapan infrastruktur mudik. Ini bagaimana kondisinya di lapangan? Paling tidak ada bisa memberikan jaminan keamanan bagi para pemudik kita, Pak. Baik, jadi memang yang menjadi fokus utama dari persiapan angkutan Nataru ini tentunya dari Kementerian Perhubungan adalah kesiapan sarana dan prasarana ya. Dan sejak 2 bulan yang lalu, seperti saya bilang, Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan semua sarana dan prasarana terkait dengan transportasi jalan, transportasi laut, transportasi kereta api, udara maupun penyeberangan. Ya. Untuk transportasi jalan, ketersediaan sarana ada sekitar 32.000 unit bus. Kemudian juga itu mencapai untuk kapasitas 1,2 juta penumpang dan kesiapan prasarana ada 113 terminal. Kemudian untuk transportasi laut, sarana yang tersedia adalah 765 unit kapal dan juga kapasitasnya mencapai 60.000 seat dan juga prasarana terkait dengan 110 pelabuhan laut. Kemudian untuk transportasi kereta api itu tersedia sarana 262.683 kereta api dan kemudian kapasitas angkut itu antar kota 4,1 juta, regional 2,6 juta, dan komuter 48,6 juta. Sementara prasarana kita menyiapkan jaringan jalur kereta api baik Sumatera, Jawa maupun Sulawesi Selatan. Kemudian transportasi udara itu sejauh ini terdapat sekitar 400 unit pesawat dan kapasitas maksimal 8 juta penumpang, di mana untuk prasarananya bandar udara ada kesiapan di 56 bandar udara. Kemudian transportasi penyeberangan, itu ada fasilitas pelabuhan penyeberangan, ada 29 dermaga, 2 dermaga ponton, dan 17 dermaga pelengsengan. Ya. Sarana kapal penyeberangan terdapat sejumlah 159 unit kapal. Yang paling penting adalah dari semua sarana tersebut, kita selalu mengadakan uji keselamatan atau rem cek, sehingga fokus utama dari kegiatan Nataru kita yaitu keselamatan, kita harapkan dapat tercapai. Demikian. Pak Budi, soal Sarpras yang tadi Anda sampaikan itu, apakah memang sudah diproyeksikan untuk jumlah pemudik maksimal yang diprediksikan mungkin nanti setelah Natal akan ada peningkatan? Ya, saya kira semua sudah diprediksikan sesuai dengan realisasi yang akan terlaksana pada Nataru saat ini. Seperti misalnya kalau kita bicara penerbangan ya, penerbangan ini kapasitas maksimal itu 8 juta, 8 juta seat, tetapi sampai hari ini realisasi baru sekitar pada angka sekitar 2.000-an lah, 2.000 sampai 3.000 seat. Ya. Okay. Kemudian demikian juga untuk angkutan yang lain jalan sampai hari ini masih terakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk kegiatan Nataru. Jadi seperti tadi saya bilang, sampai hari ini dan juga disinggung oleh bapak-bapak narasumber yang lain, sampai hari ini kecenderungannya masih landai, Mas. Jadi dibandingkan tahun sebelumnya masih agak jauh ya realisasi kegiatan Nataru pada tahun ini gitu. Sehingga kita prediksikan kebutuhan angkutan umum bisa terpenuhi. Ya, saya curiga ini banyak yang mudik online ini. Tapi Pak Budi, ini sudah satu komando kan dari Kemhu, kemudian dinas di kabupaten kota, itu biar nanti di lapangan itu tidak ada tumpang tindih dalam koordinasinya. Gimana Anda menjamin hal ini, Pak Budi? Ya, saya kira soal koordinasi sudah kita lakukan secara intens sejak awal pelaksanaan kegiatan ini. Dan saya bilang tadi kalau melibatkan 14 instansi itu diantara juga melibatkan pemerintah daerah, termasuk melalui Kementerian Dalam Negeri. Selain itu secara undang-undang sebenarnya masing-masing pihak itu sudah memahami kewajiban dan tugasnya masing-masing. Kalau transportasi perkotaan dan transportasi antar kota di dalam provinsi itu menjadi wilayah kewenangan pemerintah daerah. Ya. Untuk itu tentunya teman-teman di daerah juga sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah kegiatan Nataru ini terkait dengan persiapan sarana dan prasarananya. Demikian. Baik, saya kembali ke Jenderal Slamet. Pak Slamet, ini juga kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman mudik sebelumnya, ada suara masyarakat yang mengharapkan aparat kepolisian juga meningkatkan
anggotanya lebih banyak mungkin di sarana transportasi publik, Pak, yang bergerak misalnya di kereta atau bus begitu. Karena bisa jadi juga ada aktivitas atau tindakan kriminalitas yang berlangsung di moda sarana transportasi publik itu. Pak Slamet, komentar Anda? Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk kegiatan pengamanan Nataru ini kita ada 7 satgas. 7 satgas dari mulai satgas preemptif, preventif, Kamsel Lantas, kemudian juga satgas penegakan hukum dan satgas bantuan. Di situ tentunya tugasnya seperti yang sudah disampaikan Pak Budi tadi. Jadi mereka terintegrasi dari tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah, sehingga harapannya masyarakat yang mudik itu bisa aman dari gangguan Kamtipmas dan aman dari gangguan Kamsel Lantas, termasuk juga aman dari bencana. Itu yang kita antisipasi, sehingga di tiap-tiap moda transportasi yang ada, baik itu di pelabuhan, bandara, kemudian terminal, dan yang lain sepanjang jalan raya, itu kita sudah menggelar pos pengamanan dan posyan. Itu untuk mencegah terhindarnya masyarakat yang mudik itu melakukan terjadi kejadian gangguan Kamtipmas seperti kejahatan dan sebagainya. Misalnya juga tentunya untuk sarana prasarana, kendaraan, dan juga para pengemudi itu sendiri di masing-masing pospam dan rest area itu sudah kita siapkan untuk tempat-tempat rest area untuk menjaga kebugaran dari para pemudik yang melaksanakan pengemudi itu bisa lebih aman, dan aman tentunya harus lebih aman dulu dan sehat dia. Ya, Pak Slamet, prediksi Anda untuk titik-titik kemacetan tahun ini apakah tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Untuk kita sebelum melaksanakan ini kita melakukan evaluasi dengan seluruh stakeholder yang ada, kita evaluasi, dan dari titik-titik kemacetan atau kepadatan peningkatan terhadap arus lalu lintas yang ada, tentunya itu ada beberapa lokasi, misalnya seperti di jalan tol Cikampek, kemudian Cipularang, kemudian penyeberangan, kemudian di daerah tujuan paling banyak tahun ini itu paling banyak daerah tujuan adalah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur, termasuk Bali. Itu daerah-daerah tujuan pemudik, sehingga di lokasi-lokasi tersebut itu sudah ada hampir sekitar 700 black spot dan trouble spot yang ada. Itu sudah kita tempatkan personel dan sarana prasarana berupa derek, kemudian ambulans, demikian juga dengan tim TAA, Traffic Accident Analysis, apabila terjadi kecelakaan, sehingga quick respon penanganan hambatan-hambatan tersebut bisa kita cairkan lebih cepat. Itu harapannya kita menempatkan personel dan sarana prasarana yang ada. Dan dari Polri juga sudah menggelar ambulan udara. Jadi khusus untuk di jalan tol itu ada ambulan udara apabila itu untuk menangani golden period dari orang yang terlibat kecelakaan di jalan tol. Demikian, Mas. Wow, ini keren ini. Kalau dengar penjelasannya Pak Slamet sama Pak Budi tadi, kayaknya saya jadi pengen mudik nih Ki Dharma, tapi nggak boleh mudik. Cuma pertanyaan saya, menurut Ki Dharma, manajemen transportasi mudik yang paling baik, efektif, efisien, dan melibatkan peran serta pemudik tentunya kan, itu seperti apa itu Ki? Ya, saya kira lebih mengutamakan angkutan umum. Angkutan umum, karena itulah saya kira selalu saya ingatkan bahwa momentum untuk mudik itu adalah momentum terbaik untuk mengingatkan kepada pemerintah daerah melakukan perbaikan angkutan umum. Tapi kan jauh hari sebelumnya. Oh iya, justru itu. Tapi saya ingin menanggapi yang disampaikan Pak Budi, kenapa kapasitas yang ada belum terisi semua. Sebetulnya selain dua faktor tadi, soal ekonomi dan cuaca, itu juga ada faktor Maret kan sudah mudik Lebaran. Oh iya. Jadi lebih baik, itu terlalu dekat.
Iya. Sehingga banyak orang, terutama yang Muslim ya, Nabung buat Lebaran aja. nabung buat Lebaran. Jadi Ini habis Natal, Tahun Baru, Imlek, Lebaran. Lebaran. Nah, ini saya kira yang menyebabkan kenapa tahun ini tidak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya, dan juga mungkin titik-titik kemacetannya tidak akan separah dengan ini. Meskipun ya kita harus ingat bahwa puncak akan tetap menjadi menarik, sehingga kita sarankan kepada warga supaya ya tidak harus ke puncak pas lah ya, tetapi bisa ke daerah Jawa Barat lainnya yang cukup menarik gitu, atau juga mungkin di sekitar Jakarta. Jadi saya kira supaya tidak mengulang kemacetan di puncak, ya orang jangan semuanya ke puncak. Jangan ngumpul di situ ya. Itu satu. Kedua, tahun lalu terjadi kemacetan di Bali, tetapi tahun ini sepertinya enggak, karena itu tadi masyarakat mungkin sudah mendengar bahwa akan ada larangan kendaraan non-DK masuk Bali, lalu akhirnya mereka membatasi diri. Mungkin lebih baik ke Balinya tahun depan gitu. Sehingga ini ya mengurangi bebannya Jenderal Slamet dan kawan-kawan kan. Mungkin yang harus diantisipasi justru di tempat-tempat wisata. Nah, kita kan selalu belajar dari kondisi bis wisata yang selalu mengalami kecelakaan. Saya kira itu ada dua hal yang harus diperbaiki. Yang satu adalah soal manajemen operatornya itu sendiri yang harus memperhatikan nasib pengemudi ya. Yang kedua, saya kira kita himbau kepada para penyelenggara tempat-tempat wisata itu menyediakan tempat istirahat pengemudi yang aman, nyaman. Bukan rest area? Bukan. Jadi kalau kita perhatikan, nginep tidur gitu maksudnya? Iya, betul. Jadi kalau kita perhatikan, kalau bis wisata itu ngantar penumpang, wisatawannya keliling-keliling di area wisatawan, pengemudi ini istirahatnya kan di bagasi. Nah, kalau istirahatnya di bagasi itu jelas tidak nyaman. Kualitas tidurnya tidak bagus. Karena itu mestinya semua tempat wisata itu menyediakan tempat istirahat untuk pengemudi yang nyaman. Ini menarik yang disampaikan Ki Dharma. Saya kembali ke Pak Budi, karena Pak Budi nggak bisa lama-lama sama kita. Jadi sekaligus Pak Budi bisa mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Ki Dharma tadi, termasuk apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemudik kita untuk menjalankan mudik dengan baik ini. Pak Budi, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira kita punya kesempatan bersama bahwasanya fokus kita adalah keselamatan. Jadi keselamatan ini tidak hanya menjadi sebuah kewajiban dari pemerintah, tetapi harus ada partisipasi semua pihak. Itu kami berharap masyarakat yang akan menjalankan mudik atau menjalankan perjalanan pada Nataru saat ini juga benar-benar mempersiapkan diri. Kalau menggunakan kendaraan pribadi ya mempersiapkan diri secara fisik, kendaraannya juga disiapkan, dan juga mencoba untuk akrab dengan perkiraan cuaca, ya, sehingga silakan mengakses kondisi-kondisi cuaca, karena sebenarnya aplikasi dari BMKG sudah cukup mudah untuk dimanfaatkan publik secara maksimal. Kalau tidak salah informasi yang kami terima terkait dengan cuaca ekstrim itu nanti akan banyak melanda di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik silakan untuk selalu akrab dengan kondisi cuaca. Ya. Kemudian yang lain bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan angkutan umum, saya harapkan juga mempersiapkan diri secara terencana dan baik sehingga perjalanannya bisa berjalan dengan baik. Artinya kalau membeli tiket itu juga tidak mungkin tiba-tiba langsung beli ya, tentu ada persiapan sebelumnya. Dan sama juga pada waktu kita melakukan kegiatan dengan angkutan umum, sama juga silakan memperhatikan masalah cuaca. Karena bisa juga yang namanya angkutan umum, jika cuaca buruk itu bisa terhambat terkait dengan cuaca juga. Sekian. Ya, Pak Budi, saya tadi catat kata kuncinya adalah selamat. Nah, kalau itu saya pasti yakin Pak Budi, jangan khawatir karena ada Pak Slamet di sini yang akan menjamin keselamatan kita. Saya akhiri diskusi dengan Pak Budi Raharjo sampai di sini. Pak Budi, terima kasih. Sampai jumpa lagi, Pak. Selamat malam. Selamat malam.
Ya, demikian diskusi dengan Budi Raharjo, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saya masih melanjutkan diskusi dengan Pak Slamet dan juga Ki Dharma. Pak Slamet, harapan kita semua selamat. Tapi ada titik-titik tertentu mungkin yang perlu diantisipasi. Maksud saya begini Pak, kalau upaya preventif dilakukan oleh Polri, Korlantas misalnya, di pintu-pintu keluar sebelum masuk tol untuk arah mudik, misalnya pemeriksaan surat-surat atau kondisi kendaraan, mungkin bisa menekan angka kecelakaan. Pak Slamet, komentar Anda. Ya, jadi untuk saat ini kita dalam hal penegakan hukum kita sudah menggunakan ETLE ya, Electronic Law Enforcement. Di masing-masing daerah kita sudah terpasang, walaupun belum terlalu maksimal, tapi sudah kita upayakan terus dari keluar masuknya kendaraan di daerah-daerah, baik itu di Jakarta, kemudian di Jawa Barat, Bandung, itu di tiap daerah sudah ada kamera ETLE. Jadi untuk penindakan pelanggarannya kita sudah menggunakan ETLE. Ya, jadi ETLE sehingga itu untuk merubah budaya masyarakat bahwa apabila dia melanggar tetap kita akan lakukan penindakan. Namun perlu kegiatan preemptifnya juga kita kencangkan kepada masyarakat itu untuk yang khususnya mengemudi kendaraan jarak jauh, tetap 2 jam itu wajib istirahat. Karena di pos pelayanan dan di rest area, baik itu dari kepolisian maupun dari instansi terkait, itu sudah disiapkan. Untuk dari Jakarta saja, data jumlah kendaraan yang ada di Jakarta, Jabodetabek, itu hampir sekitar 26 jutaan. 26 juta kendaraan. Jadi karena ini operasi ini saat ini itu merupakan menjadi ajang latihan. Nanti akan kita evaluasi hasilnya untuk mempersiapkan diri pada saat PAM operasi Lebaran. Ya. Itu sudah kita sepakati dengan 14 stakeholder yang ada, kita persiapkan dengan baik. Dan tapi saya setuju dengan Pak yang disampaikan Pak Dharma tadi, bahwa kita pelan-pelan tetap harus mengoptimalkan penggunaan kendaraan angkutan umum. Itu akan lebih mengurangi karena peningkatan jumlah kendaraan itu perbandingannya dengan peningkatan jumlah kapasitas jalan itu jauh sekali. Sehingga kita perlu pengaturan-pengaturan yang lebih dalam nanti untuk penanganan ini. Di titik-titik area silakan masyarakat yang mengemudikan selain mengecek kesiapan fisiknya, mengecek kesiapan kendaraannya, juga apabila sudah harus bersahabat dengan cuaca seperti yang disampaikan Pak Budi tadi. Demikian juga kita juga untuk operasi tahun ini kita memfungsionalkan 2 ruas tol di Jogja, Klaten Prambanan, dan di Probolinggo. Itu 2, itu untuk mempercepat arus sehingga nanti apabila Pak Dharma mau mudik, nah itu udah lebih aman cepat lah lagi. ya. Nah, gitu aman ya. Tapi Pak Slamet, dari tadi Anda ngomongin soal pemudik, kemudian pengemudi. Nah, anggota Anda sendiri juga harus dipikirin dong bagaimana kesiapannya, kemudian kesehatannya, istirahatnya, teman-teman yang di lapangan nanti seperti apa ini Pak? Ya, untuk anggota sendiri sudah kita persiapkan, sudah kita manage, kita atur sehingga nanti mereka mudiknya setelah operasi ini berakhir, nah baru mereka diatur untuk pelaksanaan mudiknya. Dan untuk kesehatannya dari Dokes kita juga melaksanakan cek terhadap seluruh personil yang melaksanakan pengamanan dan memberikan vitamin. Kita selalu memberikan vitamin kepada mereka biar sehat. Itu dia. Ya. Ki Dharma, jadi mudik setelah tahun baru? Iya, sebetulnya kalau saya sewaktu-waktu mudik, Ya. tapi saya kira yang Sekaligus ngawasin lah ya, Iya, bagaimana pelaksanaan. Saya selalu mencoba melihat lapangan, tapi menurut saya yang harus diantisipasi itu kan justru di luar mudik, karena dari beberapa perusahaan itu kan meliburkannya itu sampai 6 Januari. Betul. Nah, jadi puncak di luar puncak ini juga harus diwaspadai oleh Pak Slamet dan kawan-kawan karena mungkin juga akan terjadi
mobilitas yang tinggi, terutama yang baliknya pasca tahun baru. Ya. Itu yang saya kira catatan penting untuk kita ketahui bersama. Ya, Ki Dharma, ini penting juga kita diskusikan soal bagaimana perusahaan otobus itu ya, untuk tidak main mata atau ya bermain-main lah dalam hal menyiapkan kondisi kendaraannya, termasuk pengemudi yang Anda katakan tadi. Apa yang bisa Anda sampaikan, mumpung ada Pak Slamet? Iya, sebetulnya itu dulu pernah saya sampaikan ke Dirjen Perhubungan Darat supaya dibuat standar harga. Kalau kita menyewa satu bis wisata, standar harga itu sudah termasuk komponen 2 pengemudi. Ya. Karena selama ini angkutan wisata itu selalu hanya dikemudikan oleh satu pengemudi. Padahal kita tahu tempat wisata itu selalu macet, jalannya belum tentu semulus dengan hariannya, sehingga butuh kompetensi tersendiri. Nah, karena itu menurut saya mutlak setiap bis pariwisata itu dilayani oleh 2 pengemudi. Nah, supaya mereka tidak banting harga, ya harus dua pengemudi itu masuk ke dalam komponen harga. Nah, masalahnya sekarang ini Kementerian Perhubungan buka bebas gitu loh, tarif bebas, tidak membuat standar tarif untuk sewa bis pariwisata. Menurut saya itu ke mekanisme pasar. Mekanisme pasar. Oh, oke. Saya kira itu tidak tepat karena kalau dibebaskan kepada mekanisme pasar, maka ada aspek yang dikorbankan, yaitu aspek keselamatan. Bisa memengaruhi kualitas dan keselamatan tadi ya? Iya, keselamatan terutama ya, itu sangat penting. Nah, ini bahaya kalau ini kemudian tidak bisa diantisipasi. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana bentuk pengawasan di lapangan menurut Anda? Ya, kalau itu sudah ranahnya Pak Slamet ya? Ranahnya Pak Slamet kalau sudah terjadi di lapangan. Tapi yang kita berharap ini preventifnya lah. Betul, betul. Jadi kita justru berharap semua sebetulnya bukan hanya angkutan wisata ya, tapi angkutan orang, angkutan barang pun jangan dilepas ke mekanisme pasar. Karena misalnya ada odol apa itu ya, overdimensi dan overloading itu terjadi juga karena tidak ada pengaturan mekanisme tarif. Kalau ada pengaturan mengenai mekanisme tarif tidak diserahkan ke mekanisme pasar, saya kira itu akan dapat mengendalikan operasional, baik itu bis wisata, bis penumpang biasa maupun angkutan barang. Nah, ini yang saya kira belum ada dan saya kira terkait dengan manajemen mudik tahun-tahun yang akan datang, ini sudah harus diatur gitu. Saya kira masih ada kesempatan 3 bulan untuk menyiapkan angkutan mudik Lebaran ya. Itu supaya lebih baik. Ki Slamet, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat kita? Maksud saya bukan Ki Slamet, Ki Dharma. Ini gara-gara ngomong dengan Pak Slamet yang berharap mudiknya selamat. Jenderal Slamet dan Ki Dharma. Ki Dharma dulu deh, apa yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat? Khususnya dari aspek masyarakat yang memang terpaksa harus menggunakan transportasi pribadi. Ya, ini sekaligus closing statement dari Anda. Ya, saya kira persyaratan-persyaratan terutama mengecek kondisi kendaraan itu mutlak ya. Tetapi yang paling penting adalah disiplin dalam berlalu lintas. Satu kelemahan kita itu adalah penggunaan HP saat mengemudi. Padahal survei-survei termasuk survei di Eropa itu dari sejumlah kecelakaan itu 28% itu disebabkan oleh penggunaan padahal sudah banyak loh himbauan di mana-mana itu jangan menggunakan ponsel. Tapi itu belum efektif ya? Efektif, itu satu. Kedua, setiap mudik di tempat-tempat rest area, di pelabuhan, gitu, saya selalu melihat sampah berserakan. Jadi saya kira ini yang belum tersentuh oleh pemerintah, bagaimana mengajarkan pemudik itu untuk tertib, tidak membuang sampah berserakan sembarang tempat. Karena saya kira kita perlu meniru saudara-saudara kita di Jepang lah. Begitu tertibnya sehingga kita jarang menemukan sampah di Jepang misalnya. Bahkan di stadion kita pun yang membersihkan mereka. Nah, kalau saya ke lapangan, di pelabuhan, di terminal, rest area, itu penuh dengan sampah pemudik. Itu saya kira sudah harus
hilangkan. Ya, oke, baik, Ki Dharma. Saya ke Jenderal Slamet. Tadi ke Seleo jadi Ki Slamet. Aduh, kalau lihat Pak Slamet udah senyum-senyum, pasti aman lah ini di jalan selama kita mudik ya. Pak Slamet, catatan Anda untuk pemudik dan juga masyarakat yang setelah sampai tujuan akan kembali ke kota masing-masing. Silakan Pak Slamet. Ya, jadi untuk kepada masyarakat yang melaksanakan mudik maupun melaksanakan kegiatan liburan Nataru, tentunya yang pertama adalah yang di kendaraan yang berkendara dulu harap menyiapkan fisik dari pengemudi itu sendiri. Yang kedua, fisik dari kendaraan itu sendiri sehingga tidak terjadi trouble dan lain sebagainya, gangguan di jalan. Kemudian apabila lelah, silakan istirahat di rest area yang ada, baik itu di jalan tol maupun di arteri. Pospam, posyan, kepolisian sudah terbuka untuk masyarakat yang melaksanakan istirahat. Jangan sampai tidur seperti yang Pak Dharma sampaikan tadi di bagasi-bagasi bis dan lain sebagainya. Kemudian juga apabila perhatikan terus perakiraan cuaca dari BMKG, karena kita harus bersahabat dengan cuaca di Indonesia ini. Bagaimana kita hidup di ring of fire, ring cuaca yang seperti ini, kita harus bersahabat, jangan kita menyalahkan itu. Kemudian patuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang sudah disampaikan baik lewat manajemen media kami dari NTMC maupun dari Humas Polri, sehingga masyarakat itu bisa terupdate terus perkembangan situasi-situasi yang ada. Itu untuk masyarakat yang berpergian. Bagi yang akan menyewa kendaraan wisata, cek betul, tanyakan kondisi bis yang akan digunakan itu sudah diram cek atau belum, sehingga betul-betul selamat tadi, seperti nama saya. Asik. Kemudian, terus bagi kendaraan yang bagi masyarakat yang akan mudik, dari Satgas preventif kita itu juga sudah menyiapkan berbagai kegiatan-kegiatan. Tolong betul-betul cek, pastikan rumah yang ditinggalkan itu terkunci, kemudian listrik, kompor, dan jaringan air itu harus dipastikan aman, sehingga pada saat kembali nanti itu betul-betul rumahnya dalam kondisi aman. Titip kepada kepala RT, RW, atau tetangga yang tidak mudik, sehingga kita bisa saling menjaga antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Kemudian untuk di daerah-daerah wisata juga, karena banyak khususnya di tempatnya Pak Dharma di Jogja itu kan banyak memang lokasi-lokasi ketinggian, tempat-tempat wisata yang seperti itu sebenarnya kelas jalannya tidak memenuhi syarat untuk kendaraan bis. Nah, itu perlu diantisipasi. Itu petugas kami sudah mempersiapkan untuk melakukan pengalihan arus apabila ada kendaraan yang melintas di luar kelas jalan yang disampaikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan mudik, melaksanakan perayaan Nataru, agar tetap hati-hati dan jaga keselamatan masing-masing, sehingga perayaan Nataru tahun ini dapat berjalan dengan aman, nyaman, lancar, dan bahagia. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan lupa Pak, satu lagi, dan selamat. Iya, itu dia. Pak Slamet, terima kasih. Dan sampaikan terima kasih kami juga kepada seluruh anggota dan jajaran Anda yang bertugas mengawal, mengamankan arus mudik Nataru tahun ini, Pak Slamet. Terima kasih, sama-sama. Pak Dharma nanti setelah tahun baru mudik bareng. Kita. Saya juga Jogja Pak Slamet ya, ajak-ajak saya. Oh ya, bertiga lah. Asik. Terima kasih Jenderal Slamet dan juga Ki Dharma. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa lagi Ki Dharma. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog, sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Doni The Kaiser berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka.